Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kemudahan, kesehatan serta kesempatan yang dengannya kita bisa duduk berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk berkumpul untuk sebuah amalan yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi. Kita duduk untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana seluruh usaha dan upaya kita dalam mempelajari agama yang mulia ini, ketahuilah hal tersebut merupakan amalan saleh yang akan menjadi sebab kita dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, dengan di jalan tersebut dia mencari ilmu, mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Ashrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah dalam menyucikan jiwa, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Terakhir kita masih di kaidah yang ke-8 di akhir paragraf atau di paragraf terakhir, yaitu kaidah yang ke-8 berbunyi takhayyurul julasa wa intiqa'ur rufaqa. Itu kalau kita ingin menyucikan jiwa kita, membersihkan jiwa kita, menjadikan jiwa tersebut tinggi, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memilih teman-teman duduk yang baik, ya, menyaring, memfilter teman-teman akrab yang kita berteman dengannya. Kita baca di paragraf terakhir, qala hafizahullah fa'ala al-'abdi, maka wajib bagi seorang hamba laki-laki maupun perempuan takhayyurul julasa alladziina yu'inunahu 'alal khair. Wajib bagi hamba untuk memilih teman-teman duduk yang baik yang bisa membantu diri dia bantu kita, dia tolong kita, dia mudahkan kita dalam melakukan kebaikan demi kebaikan apapun itu. Dan kalau kita keliru dan salah, maka dialah yang menegur kita, dialah yang menasihati kita. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu mir'atul mu'mini." Seorang mukmin itu adalah cermin bagi mukmin yang lainnya. Coba lihat jemaah sekalian, tahu cermin ya? Tahu cermin? Dengan cermin itu kita bisa melihat diri kita. Ya, mungkin ada yang kurang bagus, ya ada kotoran di wajah kita, ada makanan mungkin yang belum masuk ke mulut kita, dan seterusnya. Dengan cermin kita bisa melihat aib-aib kita. Begitu pula seorang mukmin ketika dia bersahabat dengan mukmin yang lainnya, dia berteman dengan teman yang baik, maka teman yang baik akan perlihatkan kepada dirinya, kau begini, futur kayaknya. Kita kayaknya sudah mulai malas ikut kajian misalnya. Ya kan? Nampak dari siapa? Dari teman kita, dari sahabat kita. Ketika sahabat kita, teman kita orang yang baik, orang yang soleh.
Sekarang datang ke masjid salat 5 waktu, ya paham ini, padahal ada jeki di rumah misalnya, kita bertetangga atau kita tahu kondisi dia, itu pasti jadi cermin untuk kita. Itu apa? Nampak dalam keadaan kadang kita sendiri tidak sadar. Nah, itu fungsi teman yang baik. Kita sudah juga sebutkan hadis yang menjelaskan perumpamaan teman yang baik seperti apa? Penjual minyak wangi, penjual parfum. Ya, paling minimal kita dapat bau yang harum dari dirinya. Ya, kalau rezeki kita kadang kita dikasih gratis. Sering itu kasih coba minimal ya. Dikasih tester, ya, kasih coba gratis. Langsung kasih di baju atau di tangan. Taib. Atau kita beli dari dia. Kita beli dari dia. Taib. Sampai-sampai dalam kisah pembunuh 100 nyawa. Pernah dengar kisahnya? Ini orang asalnya bunuh 99 orang. Ya. Terus dia mau tobat. Dia bertanya kepada orang-orang, siapa yang punya ilmu? Siapa yang bisa ditanya, dimintai fatwa? Saya mau tobat, saya mau tinggalkan ini dosa. Ternyata diarahkan kepada ahli ibadah. Ditanya ahli ibadah, tahu ya ahli ibadah ya? Ahli ibadah itu jangankan dosa besar ya, dosa membunuh. Kadang dosa-dosa kecil itu jadi besar di mata dia, terlalu besar bahkan. Karena semangat ibadah kurang ilmu. Lah ini bukan hanya sekedar membunuh 99 orang dia sudah bunuh. Maka si ahli ibadah ini di atas kejahilannya dia berfatwa, dia bilang tidak ada tobat untuk dirimu. Dagan naki 100. Tapi tidak sampai di situ, dia terus mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, tobatnya seorang hamba itu dari At-Tawwab. Hidayah dari Allah yang Maha menerima tobat. Allah yang Maha memberi hidayah kepada hambanya bertobat. Ternyata tidak genap 100, tetap keinginan tobat itu masih membara dalam dadanya. Dia tanya lagi, siapa? Bisa ditanya, siapa yang paling berilmu? Ya. Di kampung tersebut diarahkan ke alim, orang yang asli punya ilmu agama. Tanyalah, ya begini, saya begini, sudah cukup 100 ini. Ya, sudah cukup 100. Ya, genap 100 saya bunuh orang. Gimana saya ini? Mau tobat? Coba lihat alim jamaah sekalian, orang yang punya ilmu agama. Jawabannya kontras dibanding ahli ibadah. Ditanya balik, kok bertanya? Apa yang menghalangi dirimu dari tobat? Maksudnya apa? Ya sudah, tobat terbuka, pintu tobat terbuka lebar dan luas di depan matamu. Kenapa? Iya, coba lihat. Jawabannya bukan sekedar iya, bukan sekedar na'am, tapi bahkan dorongan untuk pembunuh tersebut segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat lanjutannya yang menarik. Namanya alim ya, alim jamaah sekalian, dia punya ilmu, punya dasar dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Si alim ini tidak hanya sekedar sudah tidak ada yang menghalangi diri dari tobat, sudah tobat titik. Tidak. Dia tuntun si pembunuh ini. Diarahkan. Dia bisa analisa. Apa masalahnya, kok bisa hancur ini orang? Kok bisa jadi membunuh 100 nyawa ini orang? Ternyata didapati alim ini mengarahkan dia untuk pergi tinggalkan kampung itu, untuk pergi menuju satu kampung yang dikenal di kampung tersebut banyak orang-orang soleh yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan teman, circle, pertemanan, pergaulan, dekeng, ces, besti. Ini
Itu juga adalah bentuk taubat kita, usaha kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan masih rusak lingkungannya, rusak temannya, itu kemungkinan terjatuh dalam dosa masih besar sekali. Kadang kita sudah tidak mau, ditelepon lagi, mana kok? Ayo ke sana, ayo saya bonceng, saya begini. Bisa dipahami jamaah sekalian? Jadi ini memilih teman-teman yang saleh, yang baik. Wa ayyahdara khulata asyarr. Hendaknya seorang hamba itu berhati-hati dari teman-teman yang jelek. Wa julasail fasad, teman-teman yang rusak. Fa innahum akhtaru alaihi minal jarab. Karena teman-teman jelek, teman-teman duduk yang rusak ini lebih berbahaya daripada penyakit kudis, penyakit kulit. Ya, maksudnya apa? Kadang orang itu porakan kudisan dan seterusnya, mungkin dia takut kena. Kata Syekh, ini lebih parah, lebih mengerikan daripada dunia, agama dan akhirat kita bisa hancur semua gara-gara temannya jelek. Ya. Dan perhatikan jamaah sekalian, kalau kita sudah cerita teman yang baik, memilih teman yang baik, maka bagaimana lagi teman yang akan menemani kita seumur hidup kita, yaitu pasangan kita. Paham ini? Itu biasanya para jomblo, ya, ikhwan dan akhwat, laki-laki perempuan, sebelum dia menikah, ya, diingatkan memang kalau teman duduk saja itu kita harus pilih baik-baik. Ya enggak? Kita gaul sama siapa harus dipilih baik-baik, padahal kita tidak tidur sama-sama, tidak tinggal di satu atap, ya. Cuma gaulnya saja. Itu harus pilih yang baik. Maka bagaimana lagi teman yang kita satu atap sama dia, bahkan satu kamar, bahkan satu ranjang. Kira-kira bagaimana jemaah sekalian? Lebih harus lagi kita pilih baik-baik. Sekarang ini jamaah sekalian, yang seperti ini sudah sangat jarang. Karena yang dipikirkan yang gimana, ya, si laki-laki misalnya datang melamar, ya gimana nasabnya, keturunannya, ya bapaknya pejabat atau bukan, pekerjaannya apa, ya pernah kita isyaratkan, ya. Paham ini? Apa pekerjaannya, pendidikannya sampai mana, ya kerjanya apa, gaji berapa sebulan dia dapat. Paham ini? Naik berapa dia bisa sorong, 100 juta, 200 juta, 1 M. Kandas di tengah jalan, terhantam batu karang, kena badai yang seterusnya, ya. Atau bahkan belum jauh, ya, belum lagi, ya, lepas tali sudah hancur kapalnya, hancur rumah tangganya. Itu banyak-banyak karena ini tidak diperhatikan. Bagaimana dia memilih pasangan, ya, atau misalnya wali juga. Ini peran wali dari perempuan. Ya, anak-anak gadisnya, anak-anak mudanya, bagaimana siapa dia, sama siapa dia akan menikah. Karena kita tidak pikir, jemaah. Karena lebih kita pikir, misalnya kita punya anak perempuan, lebih kita pikir kadang ini, nanti makan apa ini si anak saya nih, si gadis ini. Ya, kok laki-laki ini misalnya tidak ada kerja, Allahul musta'an, ya, dalam arti bukan PNS, bukan apa, kayak tidak dianggap, ya, atau gaji cuma 500.000 per bulan, sekian per bulan. Karena itu yang jadi barometer pokok. Padahal ingat, kita cerita teman saja, sahabat biasa, sahabat ces begitu, itu kita harus pilih bukan uangnya dilihat, tapi agamanya, akhlaknya yang dilihat. Itu teman di luar rumah. Maka bagaimana lagi kalau teman, Allahul musta'an, mengerikan, ya Mas. Ya, mengerikan. Ya, bisa rusak. Kadang seperti itu bisa rusak. Ya, dan itu tercatat dalam sejarah, jemaah sekalian. Tercatat dalam sejarah. Seorang laki-laki rusak karena istrinya, seorang perempuan rusak karena suaminya, itu tercatat dalam sejarah.
Ya, so banyak kisah-kisah seperti itu. Ya, bahkan ada pernah cerita seorang penghafal Quran laki-laki istiqomah, lurus manhajnya, tapi karena menikah dengan perempuan kharijiyah yang punya pemikiran khawarij, ya, menyimpang nikah. Disebutkan itu sepupu satu kalinya. Paham ini? Masih sepupu, kawin sepupu. Ya, laki-lakinya bagus, bahkan penghafal Quran, tapi si perempuan pemahamannya khawarij. Nikah. Apa yang terjadi? Ayo coba lihat. Nanti saya ceramai, nanti saya dakwai. Nah, kalau misalnya kita laki-laki ya, apa Ustaz? Aman, biar saya. Yang terjadi apa? Si laki-laki yang jadi khawarij, yang asalnya lurus jalannya, si laki-lakinya menyimpang, ikut istrinya. Itu tercatat dalam sejarah jamaah sekalian. Saking ngerinya ini penyimpangan pengaruh si istri ini kepada suaminya yang asalnya suaminya bagus, si suami ini malah memuji pembunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu Abdurrahman bin Muljim. Padahal khawarij kok dipuji. Jadi bukan sekedar teman dulu lagi, itu teman hidup. Ini nasihat untuk saya pribadi jamaah sekalian dan semua, ya, semua kita. Kita mungkin punya anak, kita mungkin punya ponakan, mungkin kita punya cucu, punya siapa, ya. Maka perhatikan baik-baik, siapa yang kita pilihkan untuk dia. Entah dia laki-laki atau perempuan, pilih baik-baik, ya. Dan tolong tutup mata dari yang lainnya selain agama dan akhlak. Ya, karena kenapa itu tadi? Karena kita berubah pilihan, ya, sudah bagus ini akhlak dan agama itu, makanya kita pertimbangkan, ya anak tukang beca, anak tona teh tena zaman nenjo. Ya, tena pinjama, tena pepin. Subhanallah. Coba lihat betapa banyak orang punya kerja tapi naudzubillah rusak hidupnya. Punya kerja malah beli narkoba, punya kerja tapi uangnya malah beli minuman keras, punya ini tapi malah berzina dengan uangnya. La ilaha illallah. Atau lengi, jelek, pesek. Cari Tuhan kayak orang Korea itu putih, mancung hidungnya. La ilaha illallah. Astagfirullah. Itu sampai seperti itu. Kita tutup mata kita dengan melihat akhlaknya, adabnya, agamanya, sholatnya. Karena sudah beda bukan, biar nih. Coba lihat. Ini mengerikan ya Mas, mengerikan. Karena saya bilang tadi, ini nanti jadi teman bukan hanya sekedar 1-2 hari. Ya, 1-2 jam sehari, 3-4 jam sehari, tidak. Sepanjang hari, sepanjang tahun, seumur hidup akan menjadi teman dari anak perempuan kita atau anak laki-laki kita. Ya, jadi mari kita perbaiki, luruskan mindset kita, cara berpikir kita, ya, yang kaitannya dengan ini. Kadang juga lucu, si bapak, si ayah ketat dalam memilih teman untuk putrinya misalnya, bagus ya, jangan teman sama ini, perempuan begini, teman begini. Kalahnya nanti jatuhnya pas memilihkan pasangan hidup. Itu tadi. Calon suami bagi putrinya, dia kadang dikalahkan itu tadi. Lihat pekerjaannya, tampannya, face-nya, PNS atau bukan, seterusnya. Ya, dan menutup mata dari agama dan akhlak dari calon suami anak putrinya. Ya, apalagi cerita Wampanai zaman sekarang luar biasa. Ini kadang sampai orang tua harus menghadapi keluarga besarnya. Ini minta maaf, ya. Ini banyak terjadi. Karena orang tuanya bagus, dia pilih si fulan misalnya, ini bagus tata agamanya, akhlaknya, masya, tapi begini, dunianya kurang. Kami diperhadapkan dengan kondisi keluarga besar kami, neneknya, omnya, tantenya kan tidak setuju. Apa itu? Apa kerjanya? Ya, anak apa? Siapa orang tuanya? Nasabnya gimana? Kita darah biru, kita keluarga PNS, kita begini, panaik 200 juta, 50 juta. Disitulah ujian jamaah sekalian.
Bagaimana kita bersabar menghadapi dan menjelaskan ya kepada mereka-mereka semua, keluarga besar kita, bahwasanya paling pokok dalam menikah adalah bagaimana agama dan akhlak pasangan. Ya, bukan hartanya, bukan tampangnya, bukan jabatannya, bukan keturunannya. Baik, Allahu musta'an. Kemudian kita lanjut kaidah yang ke-9. Qala Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah fi kitabih 10 qaid fi tazkiyatin nafs. Al-qaidatu at-tasi'atu al-hadaru min al-'ujubi wal iktirar bin nafs. Kaidah yang ke-9 dalam tazkiyatun nafs adalah berhati-hati dari ujub, bangga diri, wal iktirar bin nafs, tertipu dengan jiwa, sombong, congkak, bangga. Taib. Ini bisa merusak jiwa tersebut kapan kita terjangkiti dengan penyakit ini. Kata Syekh, kama qala ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian mentazkiyah diri-diri kalian. Janganlah kalian memuji diri-diri kalian. Jangan. Saya sudah begini, saya begini, orang saya begini. Jangan. Jangan takabur, jangan sombong, jangan ujub. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia adalah Allah yang paling tahu tentang siapa yang bertakwa kepadanya. Paham ini? Kata Syekh, fanahallahu azza wa jalla an madhin nafsi. Allah di sini melarang hambanya dari memuji diri. Mentazkiyah itu memuji diri, menyanjung diri. Ya. Ini mengerikan jamaah sekalian. Orang sudah ujub sama dirinya, luar biasa mengerikan. Rusak jiwa tersebut, hancur. Paham ini? Bima yadullu ala zakatiha wa salahiha. Yang mana kapan hamba punya sifat ini, dia tidak memuji dirinya, tidak menyanjung dirinya, selalu tawadhu, selalu menganggap dirinya kurang dan terus harus melakukan penyempurnaan, maka ini menunjukkan akan suci dan baiknya jiwa tersebut. Oleh karena itu sifat seorang mukmin tidak ada. Karena takwa itu tempatnya dalam hati. Wallahu azza wa jalla huwa a'lamu biman hasalat minhu taqwa. Dan Allah lah yang paling tahu siapa yang sudah mewujudkan takwa dalam hatinya. Bisa dipahami? Jangan kita puji diri kita sendiri. Jangan kita takjub. Jangan kita bangga diri. Li'anna hadzal madha li nafsi sababun lidukhulil ujubi 'alaiha. Karena pujian terhadap diri sebab masuknya ujub. Ya, ternyata ini masih anunya. Ya. Pintu-pintunya. Memuji diri, menganggap diri hebat dan seterusnya, ini bisa menjadi sebab masuknya ujub dalam hati. Bangga terhadap diri, ya, menganggap dirinya lebih dari orang lain. Oh, mengerikannya Mas, mengerikan. Ya, dia rendahkan orang lain, dia anggap dirinya, paham ini, lebih mulia. Taib. Kemudian wasababul lirriya, memuji diri ini sebab munculnya riya. Riya apa? Cinta pujian manusia. Yang mana mungkin wah, ini ngeri. Ya, tidak bisa nerima kritik, tidak ada saran, tidak ada kritik, intinya harus pujian. Wah, ini mengerikan. Luar biasa ini. Jangan kita tak lewat-lewat tong. Ya, karena betul kita didik santri muliakan gurunya, tapi tidak sampai seperti itu jamaah sekalian. Tidak harus seperti itu cara kita mendidik. Biarkan alami, dia hormat, puji kita, hormati kita, beradab kepada kita, biarkan alami. Karena kapan kalau dipaksa kekerasan seterusnya, ini kadang tidak bagus. Iya, apalagi mungkin si santri tidak menghormati tanda kutip ini mungkin karena lupa. Yang namanya anak-anak ya, anak muda apalagi mungkin lupa atau apa ya. Bisa merusak amalan. Bisa jadi pintu masuknya adalah ujub. Pintu masuk ujub itu riya, memuji diri, ya, bangga terhadap diri. Taib. Wal mu'minu
mahma ijtihada, atau sebelumnya kita ingatkan, kita dalam melihat perkara-perkara agama, melihat amalan-amalan soleh, ya itu kata para ulama, lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Kamu pernah kita dengar hadis ya, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang-orang di bawah kalian, jangan lihat orang-orang di atas. Jangan lihat isir orang lebih cantik. Ke bawah, betapa banyak jomblo yang masih berjuang. Iya, kita sudah punya istri satu. Ini belum habis disyukuri ya. Banyak jomblo yang biar mempanai belum ada. Kita sudah ada istri, sudah ada anak. Dan seterusnya. Ini perkara dunia. Dalam perkara agama, perkara akhirat, amalan soleh, kata para ulama, lihat ke atas. Ya, lihat ke atas, lihat orang-orang di atas kita, prestasinya dari sisi agama. Ya, jangan lihat ke bawah. Syukur minus ustaz saya taklim. Itu tetangga aku biar taklim tidak. Padahal taklimnya sekali sebulan. Terbalik saudara, terbalik jamaah sekalian. Kita sudah taklim alhamdulillah sekali sepekan misalnya, atau sekali sebulan. Kita lihat orang tiap pekan taklim, waduh kejar dia. Itu ternyata tiap pekan taklim sekali, sepekan taklim, ada orang 3 kali sepekan taklim, tiap pekan 3 kali. Dia kejar 3 kali. Ternyata ada ikhwan, akhwat, ummahat, alaba, dia taklim tiap malam. Subhanallah, kejar. Sampai tiap malam taklim, bukan hanya tiap malam taklim, ada bahasa Arabnya, nahwu sarafnya. Wah, kejar begitu. Inilah fastabiqul khairat. Inilah yang namanya berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Orang berlomba itu mau juara 1, bukan mau juara konteng. Coba lihat orang balap, orang main bola, orang berlomba, namanya berlomba, dia pasti kejar di depannya. Bukan orang dia bilang ya syukur bukan juara konteng, di atasnya konteng. Itu tidak ada orang berlomba begitu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lomba kalian dalam meraih ampunan Allah dan surga Allah. Berlomba, lihat orang depan kita, orang di atas kita. Oleh karena itu kita dianjurkan banyak membaca sirah, biografi, kisah hidup para ulama. Ya, para nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'in, supaya kita jangan tampo-tampo, jangan sombong, jangan congkak. Misalnya contoh, kita rajin salat malam, masya Allah. Kadang muncul ujub lah, saya salat malam itu, tidak ada nih, witir je, itu pun sebelum tidur. Kalau muncul syaitan pintar. Kalau sudah mulai muncul penyakit, langsung mengecil itu. Saya yakin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu disebutkan dia khatam Al-Quran tiap malam. Sampai beliau ditobah itu sama orang Khawarij itu dalam keadaan salat tahajud. Coba lihat. Ada yang sampai seperti itu salat malamnya, jangan sampai hafalannya biar 1 juz tidak sampai. Ini juz-juz, puluhan juz, bahkan disebutkan 30 juz. Khatam 1 malam. Salat tahajud. Bisa dipahami jemaah? Itu akan menjadikan kita tawadhu. Apa kita sombongkan? Para salaf dahulu lebih hebat. Puasa sunnah sama juga. Ya, kita mungkin rajin Senin Kamis. Banyak orang puasa Daud, bahkan puasa sepanjang hari, sepanjang tahun. Ada seperti itu. Kita berbakti kepada orang tua. Kita lihat buka sirah para salaf. Ada bahkan dari tabi'in yang menggendong, mendenge ibunya ya untuk tawaf dan sa'i ketika haji. Kita coba lihat. Dan seterusnya semua sisi kebaikan amalan soleh untuk mengobati penyakit ini, lihat sirah, lihat biografi para ulama. Ya, dalam semua sisi ibadah, bentuk-bentuk ibadah, supaya kita tidak sombong, tidak gampang merasa puas. Ya,
Taib. Qala rahimahullah, qala hafizahullah, wal mu'minu mahma ijtahada fi fi'li salihat wa ijtinabil muharramat fa innahu la yazal muqassira zaliman li nafsihi wa zaliman li nafsihi. Seorang mukmin bagaimanapun dia bersungguh-sungguh atau tojeng-tojeng dalam melakukan amalan saleh, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, kata Syekh, pasti sungguh dia pasti masih muqassira, pasti dia masih kurang, itu masih kurang, pasti dia masih zaliman li nafsihi. Itu sudah rumus, dan bahkan disebutkan nanti di hari kiamat itu pasti lewatkan. Bagaimanapun rajinnya kita, misalnya kita sudah 24 jam ini ibadah semuanya, pasti masih kurang. Ya. Abu Bakr radhiyallahu anhu siddiqu hadhihi al-ummati wa khairun nasi ba'da al-anbiya lamma sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yu'allimahu du'an yad'u Allah bi fi salatihi 'allamahu sallallahu alaihi wasallam ay yaqul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim fa kaifa sya'nu biman huwa duna. Pendalilan Syekh coba lihat ini dalam sekali ini. Ya, kata Syekh, kalau Abu Bakar saja. Siapa Abu Bakar? Siddiqu hadil ummah, siddiqnya umat Islam, umat ini. Manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Abu Bakar saja yang sudah seperti ini kemuliaannya, orang yang paling manusia termulia setelah para nabi dan rasul, tatkala dia minta kepada nabi agar diajari doa yang bisa dia pakai berdoa dalam salatnya, apa nabi ajarkan ke dia? Riku dan kezaliman yang banyak ini diajarkan ke siapa jamaah sekalian? Penjahat, pendosa. Siapa yang diajarkan doa ini? Ya Allah, sungguh saya telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begini lafaz doanya diajarkan. Coba lihat, kita masih mau sombong jamaah sekalian? Masih mau kita takabur? Abu Bakar saja diajari doa ini. Sungguh saya telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa ant. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli. Orang yang di bawah Abu Bakar. Kalau Abu Bakar saja ini yang paling mulia umat Islam, dari umat Muhammad yang paling mulia, bahkan manusia yang termulia setelah para nabi dan rasul. Paham ini? Ini diajari doa begini, maka bagaimana lagi yang di bawahnya? Maka bagaimana lagi kita jamaah sekalian? Jadi doa, subhanallah, doa yang sangat luar biasa. Ya, kalau Abu Bakar saja berdoa dengan doa ini, kita lebih pantas lagi, lebih harus lagi. Ya, kita akui inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant. Merendah di hadapan Allah. Kita akui ya kezaliman kita, kekurangan kita. Ya, tayyib. Nah ini doa yang diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sisi pendalilan Syekh. Jadi bagaimanapun kita bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan soleh, kita bersungguh-sungguh dalam meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, pasti masih kurang. Pasti masih kurang. Pasti masih zaliman li nafsi. Pasti kita masih menzalimi diri. Kenapa? Yang namanya manusia. Ya, pasti ada kurang, pasti. Ya, dalilnya tadi Abu Bakar saja masih diajari doa begini. Ya, masih diajari doa pengakuan, mengakui diri ini zalim, bahkan zulman katsira, kezaliman yang sangat banyak. Ya, bisa dipaham. Dan jangan tanya Abu Bakar jamaah sekalian bagaimana rasa takutnya kepada Allah, bagaimana ketika dia sholat. Dia sholat itu sampai tidak bisa terdengar suaranya saking ya menangisnya, takutnya kepada Allah, dia menangis. Ya, khusyuknya hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Abu Bakar As-Siddiq.
Bersamaan itu doanya ini. Ketika dia minta diajari doa, ini doanya. Doanya dua. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ampunilah saya. Ya, maghfiratan min indik, dan rahmati saya. Ya, Abu Bakar saja masih disuruh minta ini. Apalagi kita jamaah sekalian. Dan tentunya lebih hebat lagi bagaimana doa para nabi dan rasul. Ya, silakan kita lihat. Ya, doa para nabi dan rasul. Ya, coba lihat doanya Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya ketika mereka bertobat dari kesalahan. Ya, ketika mereka berada dalam surga, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam surah Al-A'raf disebutkan, diabadikan oleh Allah. Ya, Allah yang ajarkan kepada Nabi Adam dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami dengan kezaliman. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, maka pasti kami ini termasuk dalam golongan orang-orang merugi. Dia nampak akan butuh sekali. Ya, oleh karena itu kita dilarang minta ampunan. Ya Allah, ampuni saya kalau kau mau. Tidak boleh orang-orang berdoa begitu ya. Tidak boleh. Itu ada dalam pembahasan. Kalau kita lanjut, masih ada satu halaman. Baik, cukup dulu. Ilahuna subhanahu wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.